Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sarirejo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang menghadiri kegiatan pada siang hari ini, yaitu kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Sarirejo yang akan disampaikan oleh Bapak Santoso SPD MPD sebagai CGB Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul dan bisa melihat serta bisa saling berdiskusi dalam rangka kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan sejawat kita yaitu Bapak Santoso sebagai CGB Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Untuk kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Izinkan kami selaku moderator untuk menyampaikan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian aksi nyata diseminasi budaya positif SMK Negeri 1 Sarirejo yang akan disampaikan oleh Bapak Santoso SPD MPD, yang ketiga doa, yang keempat penutup. Untuk rangkaian kegiatan pertama, marilah kita buka kegiatan pada siang hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita ikuti penyampaian aksi nyata diseminasi tentang budaya positif SMK Negeri 1 Sarirejo yang akan disampaikan oleh Bapak Santoso SPD MPD dalam hal ini sebagai CGB Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sarirejo, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kapolri, kemudian teman-teman sekalian sejawat yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang hari ini sekali lagi kita ditakdir oleh Allah untuk berusaha, berupaya mengambil sebuah kemanfaatan di mana kita tinggal, di mana kita mendapatkan masyarakat yang akhirnya imbalan-imbalan semuanya itu berdampak pada keluarga kita, berdampak pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebelum kita mulai, kok nampaknya serius sekali, kayak di mohon izin untuk semuanya. Baik. Saya sedikit ingin ada yel-yel speaker kita yang mudah-mudahan nanti ini adalah harapan dan mimpi kita sebagai seorang guru yang mengharapkan, yang senantiasa berpihak kepada murid untuk senantiasa perhatiannya ketika di sekolah itu untuk memikirkan apa dan bagaimana murid kita. Saya ingin Bapak Ibu berdiri. Kita coba memikirkan ini dulu. Jadi Bapak Ibu ketika
hebat. SMK Nisa bermartabat. Yang terakhir SMK Bapak Ibu menjawab siap kerja. Siap Bapak Ibu? Mengepal biar mengepal walaupun sore menjelang sore. Ayo Pak Asman. SMK Nisa. SMK Nisa. SMK Negeri 1 Saripro. Terima kasih. Silakan duduk. Baik, saya lanjutkan. Ini permainan. Saya kalau nggak berdiri itu nggak enak. Kata pepatah itu, wong lanang itu bisa ngadeg. Nek gak iso ngadeg, pasti dadi wong lanang. Saya minta bantuannya Pak Toyib sama Pak Fandi untuk bermain tentang sesuatu. Untuk berdiri di sini. Mohon izin semuanya. Ini nanti ikuti instruksi saya sebentar. Pak Toyib ini guru yang hebat dan Pak Fandi ini juga guru yang hebat. Semuanya itu hebat. Nanti Pak Toyib Bertindak sebagai anggap saja guru A dan Pak Fandi itu guru B. Pak Toyib membayangkan sesuatu yang berharga di kepala tangannya ini. Dengan segala upayanya Pak Fandi entah dirayu dia apa tiga duit 1 juta di lunga kaji untuk membujuk Pak Toyib agar membuka tangannya. Saya kasih waktu 30 detik. Sudah dibayangkan sesuatu yang berharga Pak Toyib? Sudah. Dimulai menggenggam tangannya. Dan Pak Fandi mencoba dengan kekerasan atau dengan tayu kekerasan. Saya persilakan. Begitu mudahnya, Pak. Ini Pak Toyib begitu mudahnya harus dibuka ini. Iya. Nggak, saya khawatir tadi sudah kong ya. Soalnya pengalaman saya kemarin itu, Bapak Ibu ya mohon maaf, saya tidak bisa membuka ya. Saya tidak bisa membuka karena ini sesuatu yang sangat berharga, dilindungi dengan segala penghormatannya. Begitu Pak Toyib. Tapi dari sini sebenarnya itu bukan masalah membuka atau menutupnya, tetapi apa yang dapat kita ambil dari pelajaran itu sebenarnya. Kalau memang sesuatu itu berharga untuk kita, secara naluri kita apakan? Kan kita jaganya, kita jaga mestinya itu. Dan Pak Fandi sebagai guru B bisa melalui dengan paksaan, dipaksa berarti dipaksa awalnya. Nah, ini nanti bagian dari yang tidak bisa kita pisahkan, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan satunya restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sebenarnya kita ini punya tujuan ini. Pemohon aksi nyata dalam modul yang sudah saya pelajari sudah level 4. Besok saya sudah pindah modul, yaitu kaitannya dengan masalah budaya positif. Kemudian ini juga tidak bisa kami pisahkan untuk mengimbaskan kepada apa yang saya pahami kepada teman sejawat Bapak Ibu yang ada di lembaga kita yaitu SMK Negeri 1 Saripro. Saya berharap kolaborasi ini tidak berhenti saat kita ada pertemuan. Kolaborasi kita ini harus pada semua segmen kegiatan apapun, yang apalagi itu menunjang tentang bagaimana pengembangan diri kita di tengah-tengah perubahan paradigma, di tengah-tengah perubahan kurikulum dan seterusnya. Karena hal ini sekali lagi yang namanya ingin berubah. Yang kemarin mohon maaf dan mohon izin pada Bapak Waka yang kita libatkan dalam
bagaimana prakarsa perubahan itu sendiri. Bahwa prakarsa perubahan itu sendiri dapat kita lakukan kalau memang satu di antaranya bagaimana kita merubah mindset yang kita miliki. Kalaupun sistem tidak bisa kita ubah, minimal diri kita lah yang kita ubah dulu. Jangan berharap banyak. Kalau bisa mengubah sistem, sementara mindset, pandangan, paradigma yang kita miliki masih berkutat, yang dibahas itu hanya itu saja. Jadi tidak mungkin sekolahan kita, tidak mungkin murid kita itu bisa terbang tinggi kalau mimpi-mimpi kita itu hanya mimpi yang biasa-biasa saja. Cita-cita kita harus memiliki himmah yang cukup tinggi. Bagaimana kita memperhatikan murid, menuntut murid sehingga memenuhi kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita ini sebagai, sekali lagi, dianalogikan seorang petani. Petani hanya bisa bagaimana memilih pupuk, merawat, menumbuhkan tanah, kemudian biarkan padi yang kita tanam, ibaratnya itu adalah murid, dia akan tumbuh sesuai dengan kodrat alamnya. Kita tidak bisa mungkin mengubah padi menjadi jagung dan seterusnya. Yang jelas kita hanya bisa bagaimana kalau padi itu kena penyakit, kita obati sesuai dengan kadar dan dosisnya. Bagaimana siswa itu kalau sakit, kita sesuaikan. Bagaimana kita memiliki paradigma untuk memberikan solusi-solusi yang berpihak kepada murid. Lanjut, yang terlalu lama. Nah, dari yang saya sampaikan ini, pertama tadi itu adalah ada hukuman. Saya maaf ya, dulu ini. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia. Hukuman, sekali lagi, kita sering dalam memberikan pembelajaran kepada siswa secara tidak terencana, tiba-tiba kita suruh anak itu lari di lapangan 10 kali. Misalnya kalau pelajarannya Pak Aspan olahraga sudah lari 3 kali, mengapa kamu telat? Misalnya anak saya namanya Jazin. Jazin ini menurut kakak kita, tapi sebenarnya potensi di dalamnya itu kita belum bisa mengeksplor. Jazin sudah telat 30 menit, jamnya Pak Asman sudah dimulai. Jamnya Pak Asman sudah dimulai 30 menit, Jazid baru berangkat. Kemudian Pak Asman menyuruh Jazid, kamu coba lari 30 kali mengelilingi lapangan voli, bukan lapangan futsal, lapangan voli kan kecil. Coba kalau saya tanya studi kasus begini ini, Pak Asman ini dalam rangka menghukum, konsekuensi atau restitusi yang dimana? Asman, hukuman, pelajaran juga. Ini kalau secara teori, mohon maaf, secara teori karena Pak Asman ini adalah guru olahraga dan waktunya olahraga, itu masuk konsekuensi, bukan hukuman, bukan hukuman. Maaf Pak, saya kok nggak setuju ketika itu konsekuensi, karena kalau misalkan ayo kamu lari 10 kali, itu saya rasa hukuman. Karena apa? Berkaitan dengan fisik. Kalau konsekuensi mungkin berkaitan dengan teori begitu. Mungkin kamu diberikan pernyataan atau mungkin pembelajaran yang lain. Menurut saya Pak, nggak tahu yang lain. Ya, pendapat apa? Oh, pada Pak Uda ya? Kalau pelajaran bahasa Inggris itu nanti lain. Kalau saya konsekuensi. Tapi ya tidak usah. Kalau saya tidak pendapat sendiri. Gantian. Terima kasih Pak atas waktunya. Menurut saya itu kita harus tahu asal muasal dari Yai Aspan, Pak Aspan melaksanakan itu. Ya.
Nah, jika itu memang sebuah keputusan yang ada di kelas atau di pelajarannya Pak Aspan, ya namanya konsekuensi. Ya, namun jika ujuk-ujuk atas perintah Pak Aspan itu namanya hukuman. Jadi hukuman atau konsekuensi itu terlihat dari awal ketika Pak Aspan ada di pelajaran itu disepakati bersama. Ayo anak-anak, ini ada permasalahan-permasalahan yang akan kita hadapi dalam kedepannya ini agar kita semuanya sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Itu kalau kita telat, kalau kita nggak masuk berapa kali, kita harus membuat perundang-undangan di kelas ini. Nah itu terus kita setuju bersama-sama. Jadi itu kita bisa menambahkan konsekuensi atau hukuman tergantung awalnya. Jika awalnya itu termasuk sudah disepakati bersama, dan namanya konsekuensi. Namun jika ujuk-ujuk itu namanya hukuman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini yang luar biasa. Tepuk tangan untuk konsekuensi itu memang ada kesepakatan terlebih dahulu dengan siswa. Kalau ini kan satu arah, ada satu arah, ujuk-ujuk mak denduk gitu ya, mak denduk, mendadak, push up 10 kali dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu saya lanjut ya, biar nanti kita utuh untuk melihat konsekuensi seperti apa. Ini konsekuensi sudah terencana berarti sudah ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu biasanya bisa berupa aturan-aturan tata tertib. Sekarang bahasa yang familiar yang lagi mengemuka di guru penggerak itu namanya keyakinan sekolah atau kelas. Saya kemarin juga mencoba keyakinan kelas di 10 TKJ. Sudah saya videokan, juga bagian dari tugas saya soalnya. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan. Dan keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu dibuat secara dinamis. Bagaimana kita membuatnya? Tentunya dasarnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu dari mana? Betul lagi. Nilai-nilai kebajikan itu ya tak lain, sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan itu dari agama kita. Tetapi karena kita ini negara Pancasila, maka disinilah pentingnya kita juga perlu sangat tahu apa itu yang namanya profil Pancasila. Yang ada berapa karakter itu yang dititipkan itu. Itulah termasuk dasar nilai kebajikan. Ini konsekuensi. Dan terlalu lama di sini. Yang terakhir adalah restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Dia merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Diana Gosset. Kemudian restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri tentang masalahnya. Kita hanya mencoba menanyakan saja. Misalnya, langsung saya studi kasus. Saya sudah mengajar 10 menit berlangsung. Kemudian ada siswa yang terlambat. Mendadak anak ini terus masuk. Kemudian kira-kira bahasa saya yang paling tepat ketika menyambut anak yang telat 10 menit di kelas itu yang tepat itu pakai bahasa apa? Kira-kira bahasa apa yang paling tepat? Guru Ida ya? Sugendrawo. Ada itu muridnya mungkin masukan untuk saya ya. Biar tambah kaya. Ada muridnya sampai kira-kira melihat anak itu. Saya berparah ya. Anak ini ada 1 bulan nggak masuk. Saya prosesnya belum fisik, belum hafid. Kita kan selama ini 3 hari, 4 hari baru hafid atau komunikasi dulu panggil orang tua, tahapan-tahapannya sampai hafid dan seterusnya dan seterusnya.
Ada saran dari saya untuk saya boleh deh. Sampai top Pak Katman, saya pernah ngalami seperti itu. Jadi nggak pernah masuk, ujung-ujung masuk dan telat. Saya selamat datang Mas. Dari mana Mas? Silakan duduk. Setelah itu kita tanya selama ini dari mana. Terus saya tanya teman-temannya, Mas kenal anak ini? Kenal lah. Kebetulan kompak, tidak kenal. Coba kita cek di absennya ada nggak? Ada nggak? Oh, namamu siapa? Oh ada ya. Tapi nggak pernah. Coba Mas perkenalkan diri di depan. Tidak kenal. Oke. Ada solusinya, Pak? Nah solusinya karena itu ada rentetan ya, rentetan dengan yang lainnya. Untuk sementara ya kita beri nasihat. Kita beri nasihat supaya kita bisa mengikuti dan tidak mengganggu pelajaran yang sedang berlangsung. Tetap di situ dan belajar. Nanti setelah ini silakan menuju ke KPK dan seterusnya untuk tindak lanjut. Itu luar biasa juga. Jadi dengan strategi apa istilahnya itu ya. Satu saya tangkap tadi tidak menyalahkan Pak Katman ini, tidak menyalahkan si anak. Karena kita tidak tahu anak ini datang terlambat itu karena apa? Kita tidak tahu. Kalau kita lagi naik kan mungkin ya marah, mungkin bisa menyalahkan anak ini. Kita tidak tahu anak itu mungkin tadi di perjalanan menolong orang lebih mulia antara hidup dan mati. Lebih mulia anak ini daripada kita. Saya pernah juga lihat video-video yang viral. Anak kalau datang telat itu mesti dicambuk, terus dicambuk. Sampai dunia ini oleh Allah ditakdirkan tahu kalau anak ini sebelum ke sekolahan dia itu harus mendorong kursi roda ibunya yang lebih lumpuh tiap hari. Akhirnya bapak ibunya ya Allah, Gurunya yang minta dihukum. di kelas itu. Ini luar biasa. Itu adalah inspirasi seorang guru yang begitu mendalamnya dalam memahami kasus murid sampai segitu. Jadi perhatiannya, kita tidak tahu anak-anak kita di luar sana itu punya masalah-masalah yang lebih hebat secara mentalnya dia untuk menjadi orang-orang yang istilahnya itu lebih kuat. Mungkin bisa jadi kuat-kuat mereka daripada kita. Jadi ini hal-hal yang mungkin kita juga harus tahu lebih dalam bagaimana cara kita untuk memanusiakan manusia pada diri sesuatu. Baik, kita lanjutkan. Ini disiplin positif menurut Pak Hajar. Jadi saya geser sedikit ya. Kayaknya soalnya teman-teman ini walaupun saya belum menjelaskan tentang bagaimana untuk penerapan segitiga resolusi dari apa yang disampaikan oleh Pak Katman tadi, kemudian dari Pak Huda tadi, sebenarnya Bapak Ibu ini ternyata sudah secara teknik sudah ada, tetapi saya menangkap sekali lagi belum klop kalau kita menangani sebuah kasus. Jadi Pak Ki Hajar di sini kita kembali kepada Pak Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan kita, yang kita sebut yang namanya kemerdekaan, yang nanti munculnya kurikulum merdeka itu adalah ini disiplin. Saya atau mungkin di antara kita yang produk dari lahir 1960 sampai 1980, kita ini termasuk generasi yang hebat. Karena apa? Terjadi ini perubahan yang sangat signifikan terhadap apa itu yang namanya teknologi. Kita dulu nggak tahu yang namanya bagaimana merekam, bagaimana memvideo yang sekarang sudah
anak-anak kita sudah merasakan begitu hebatnya. Tapi kita tidak merasakan itu. Nah, oleh Pak Ki Hajar, bagaimana untuk menata disiplin itu sendiri adalah sebuah kesadaran dirinya, kontrol dirinya terhadap apa yang mesti saya lakukan secara mandiri, secara tanggung jawab. Itu ada cerminan pada diri manusia-manusia yang merdeka. Bapak Ibu, ini saya percepat ya, biar kita tidak terlalu berkelana di sini. Untuk posisi kontrol, saya loncat-loncat. Saya berharap nanti Bapak Ibu menyusun sendiri untuk hal yang saya sampaikan ini. Apa itu posisi kontrol? Kita ini jadi guru sering memakai posisi kontrol ini. Ini masih terkait dengan bagaimana kita menciptakan disiplin positif. Kita menciptakan budaya positif yang ada di lembaga kita. Maka kita tidak bisa melepaskan dari apa itu posisi kita sebagai guru yang mungkin ranahnya itu ada pada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau disebut sebagai manajer. Saya sebagai misalnya saya mencoba mengungkap bagaimana penghukum. Kalau penghukum tadi sudah dikatakan, saya coba memantik dengan bahasa saya, Pak Aspan misalnya memberikan perintah Yazin yang tadi itu terlambat 30 menit, lari 30 kali mengelilingi lapangan bola voli. Itu sudah disempurnakan oleh Pak Huda. Itu akan menjadi sebuah hukuman kalau memang tanpa ada kesepakatan. Tetapi kalau sudah ada kesepakatan sebelumnya, walaupun pelajaran olahraga, itu sudah masuk ke ranah konsekuensi. Jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, ini sebenarnya akibat yang ditimbulkan secara psikis kepada anak itu sungguh luar biasa. Kita hari ini sebagai guru, dulu kita sebagai murid. Saya sampai hari ini masih ada guru-guru saya yang mentenggreng di sini karena faktor saya pernah dihukum oleh guru-guru saya dulu. Ini kita sadari. Tetapi hari ini kalau kita sadar kita sebagai guru posisinya kita di mana, maka nanti kita mencoba untuk menerapkan itu berbenar. Apakah sudah benar saya sebagai guru posisi saya di mana? Sebagai teman, sebagai pembuat rasa bersalah nanti akan menjadikan anak itu merasa bersalah terus. Anak itu akan memunculkan keminderan. Anak itu merasa susah untuk berkembang, susah untuk menghadirkan jiwa kreasi inovasinya. Bersalah. Karena merasa bersalah, dia akan minder dan seterusnya. Teman ini nanti juga timbul yang namanya ketergantungan. Mungkin teman-teman yang bisa merasakan ini, nanti kita posisinya di mana? Bahasa yang kita pakai, kita posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, bahkan manajer itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Misalnya saya contohkan begini, saya tidak usah membahas masalah teori terlalu lama. Tadi ada Yazin yang datang 30 menit pelajarannya Pak Aspan. Di kemudian hari Pak Aspan itu karena ini sudah berulang kali, kemudian anggap saya sebagai posisinya sebagai wakakurikulum mohon maaf tadi ya, sebagai wakakurikulum. Pak Aspan ini merasa ini perlu saya bawa ke wakakesiswaan ya, wakakesiswaan. Perlu saya bawa ke wakakesiswaan. Maka kalau saya saat itu berposisi pada, misalnya bahasa yang saya pakai, Yazin disuruh menghadap oleh Pak Aspan, menghadap ke saya sebagai wakakesiswaan. Yazin, kamu kan sudah sering kali lambat, sambil menghadap ke Pak Santoso sebagai wakakesiswaan. Akhirnya dia menghadap ke saya. Bahasa yang saya pakai ini, Yazin, kamu ini anak pintar. Sampai ini anak pintar sebenarnya. Banyak potensi-potensi yang ada di dalam diri. Saya mendapat laporan dari Pak Aspan. Pertama, kita menstabilkan identitas dulu.
Jadi jangan serta-merta anak itu kalau kita lihat dalam pandangan salah, maksud salah, tapi tidak, kita tanyakan baik-baik, menstabilkan identitas. Mungkin dari laporan guru A, laporan wali kelas, laporan BK, laporan temannya, laporan dan seterusnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bahasanya seperti itu. Saya adalah yang sempurna, saya juga salah. Mungkin banyak salahnya saya daripada Bapak Ibu yang dulu ini. Kemudian untuk yang kedua, kita mencoba memvalidasi. Tahapan validasi berarti di sini sampai pasti punya alasan ketika melakukan suatu tindakan. Anak-anak didik kita kirim ke sana, sehingga kita mendengarkan bagaimana alasan dia itu melakukan suatu tindakan, mengapa dia itu terlambat. Jadi nanti ada interaksi. Tidak menjat, kita ujuk-ujuk menjat anak itu bahaya. Kemudian yang terakhir di situ ada istilahnya apa ini? Menegaskan atau itu kan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kita angkat lagi. Yazin, apakah kamu atau Anda atau sampean, saya sering pakai pen. Bahasa saya itu pen itu bahasa Surabaya sebenarnya. Saya enggak kuliner. Kalau di sini itu apa? Bocah. Cah. Saya mohon maaf dulu pernah ngajar di Surabaya itu manggil cah itu dikritis. Betul. Tapi saya enggak pakai cah. Anak SMP Surabaya, cah itu dianggapnya anak kecil. Kalau di sini sudah tua dipanggil bocah. Bocah kok. Kalau di Surabaya. Jadi keyakinan kelasnya, jadi tadi Yazin sampean kan sudah paham tentang keyakinan kelas. Itu maksudnya dalam untuk apa ini mengungkapkan lagi atau menelisik lagi bagaimana keyakinan kelas, kesepakatan kelas sebagai tata tertib yang sudah disepakati, sepakati dan seterusnya. Itu Bapak Ibu itu segitiga restitusi, jadi semua guru bisa melalui. Segitiga restitusi, jadi guru berperan sebagai manajer. Tadi sudah banyak kita di situ. Guru berperan sebagai manajer. Menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, tahapannya itu menstabilkan identitas, validasi tindakan, menanyakan keyakinan atau menegaskan keyakinan yang sudah disepakati. Kemudian nanti refleksinya sudah saya ini budaya positif terkait dengan materi yang memang saling berkesinambungan antara filosofi KHD, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak. Mohon maaf, saya kemarin ini sekaligus penegasan untuk saya, mungkin teman-teman yang tidak begitu apa ya, guru kok ada guru penggerak atau guru tidak bergerak dan seterusnya. Sebenarnya itu tidak penting kalau saya pribadi ya. Kemarin saya ikut di GSM, Gerakan Sekolah Menyenangkan. Gerakan Sekolah Menyenangkan ini gerakan yang muncul dari akar rumput. Dia geraknya itu juga sama, apa yang saya katakan tadi itu, tidak memandang apa itu guru penggerak atau guru belum penggerak dan seterusnya. Kayak kan ada kasta itu. Memang tidak penting ya. Memang tidak penting. Walaupun memang pemerintah sendiri mencoba membedakan antara yang sudah melalui pelatihan-pelatihan secara formal, daring dan luring dan seterusnya. Hanya pemberian secara formalitas saja. Tetapi kalau kita secara sistem tidak ada yang namanya guru penggerak atau guru belum penggerak. Sama, kita memiliki hak yang sama. PTT maupun ASN maupun yang lainnya itu sama. Kalau dalam sistem yang penting kita di mana kita, tupoksi kita itu di mana, maka dari situlah kita nanti mulai mencoba mengulik, mencoba untuk lebih mendayagunakan dari kemampuan yang kita miliki, kemudian kita serahkan kepada komponen-komponen yang lain sehingga sistem ini mulai bergerak secara efektif. Kalau sistem ini bergerak secara efektif, saya ibaratkan ini mobil, punya mobil, nggak ada yang namanya itu ban sampai meri sama sopir, nggak ada namanya sopir itu meri sama spion. Ini semua adalah satu sistem. Nah, sistem apa? Kalau spionnya mogok, mobil akan
ditabrak wong bolak-balik wong mburi, mau ambil kanan belok kiri, belok kanan belok kiri, tabrak. Sen, rating dan seterusnya itu adalah hal-hal walaupun remeh, tetapi perlu diingat. Suatu sistem itu tidak akan berjalan dengan efektif kalau seandainya kita mungkin yang di atas mungkin meremehkan dari hal-hal yang berperan walaupun itu kelihatan remeh. Bahkan tutupnya pentil, Pak Asman tahu pentil ya? Nah, itu juga penting. Kalau seandainya tidak ada tutupnya itu juga bahaya. Jadi akan nyewes, banyak akan gembuk, banyak akan tidak stabil. Tidak stabil ini saja ada apa istilahnya itu balancing, ada scoring. Kalau seandainya tidak terjadi balance, tidak terjadi scoring antara komponen satu dengan komponen yang lain, saya yakin mobil ini geraknya tidak bisa lebih efektif, lebih cepat. Maka analog ini saya berharap bisa memberikan tambahan hasanah kita untuk bagaimana memahami sistem. Sistem tidak ada yang lebih terhadap komponen-komponen satu dengan komponen yang lain, karena dia itu adalah sinergi keterpaduan antara subsistem dengan subsistem yang lainnya. Komponen satu dengan komponen yang lainnya itu saling sinergi terpadu. Jadi tidak ada yang merasa lebih daripada yang lain. Filosofi KHD itu tadi sudah banyak saya sampaikan. Pembelajaran bergerak pada murid, kita sebagai guru itu adalah analog dari seorang petani, seorang di kebun itu, tukang kebun yang menanam mangga, yang menanam apa itu. Jadi kita mengurainya seperti itu. Berpihak kepada murid, memanusiakan manusia, menuntun murid sehingga menemukan bagaimana kodrat alam dan kodrat zamannya, menebalkan potensi-potensi bawaan murid. Itulah tugas kita. Yang nampak samar-samar, belum nampak, itu tugas kita untuk memberikan stimulasi bagaimana itu memiliki keyakinan, memiliki rasa himmahnya itu ke depannya itu lebih kuat lagi. Nilai dan peran guru di sini Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, tidak perlu saya sampaikan. Jadi saya ingin diskusi bisa selesai, bisa dibuka pertanyaan langsung Pak Dir. Tertulis dulu, saya tadi sudah sebentar. Kita terima kasih Pak Santoso. Jadi sudah banyak sekali materi yang sudah disampaikan ya terkait ide positif. Kalau saya rangkum sekilas tadi ya, yang pertama itu mengenai segitiga restitusi. Tadi itu saya mikir segitiga restitusi apa saja. Akhirnya dengan jelaskan ternyata satu poinnya itu ada di hukum, konsekuensi dan restitusi. Ternyata yang belum saya pahami di sini adalah restitusi. Kalau dengan jelaskan akhirnya saya paham. Kemudian selanjutnya di sini ada terkaitannya adalah posisi kontrol seorang guru. Jadi ternyata memang kita sebagai guru, memang sebenarnya itu kita berada di mana? Apakah kita sebagai guru hanya sebagai penghukum, ataukah kita sebagai guru sebagai pembuat rasa bersalah pada siswa, ataukah kita juga sebagai guru juga sebagai teman bagi siswa tersebut, apakah kita sebagai pemantau atau sebagai manajer saja. Kemudian ada juga di sini mengenai budaya positif yang dikaitkan dengan filosofi belajar. Baik, Bapak Ibu, untuk waktu yang sangat terbatas ini, izinkan moderator menyampaikan sebuah diskusi yang barangkali dari Bapak Ibu ada yang bertanya, monggo. Berapa Pak Santoso? 2 atau 3? 2. Kami batasi 2 pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, waktu dan pertanyaan tersebut. langsung saya kalau Pak Iya berita, tapi berdiri berita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tadi mendengarkan meskipun tidak mendengarkan 100% sedikit saya ini tertarik dengan segitiga restitusi begitu. Jadi saya tadi itu berpikir begini, yang namanya segitiga pasti ada sisi-sisi. Nah, saya minta tolong untuk dijelaskan sisi-sisi dari segitiga itu, dan di sini terutama pemanfaatan untuk siswa dan penerapannya yang baik, yang efektif, yang bagaimana begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan tentang hukuman. Jadi yang pertama yang saya tanyakan, apakah status hukuman itu tetap akan dilaksanakan? Yang pertama. Yang kedua, kapan ketika kita memberikan yang namanya hukuman? Sebenarnya saya jujur, saya tidak jujur dengan kata-kata hukuman, karena pernah saya suatu ke sekolahan itu tidak boleh kata hukuman. Yang ada itu adalah komitmen, dan itu dilarang benar dikatakan hukuman buat siswa itu. Ini asli nih, pelajaran asli. Itu dilarang. Suatu saat saya itu datang ke anak saya, kamu kenapa kok nggak boleh pulang dihukum ya? Maaf Pak, di sini tidak ada kata hukuman. Di sini komitmen. Ketika anak-anak itu tidak nyampe pada pelajarannya, disuruh komitmen untuk mengerjakan sendiri di luar jam pelajaran. Jadi memang ada sekolah tertentu yang tidak boleh ada kata hukuman. Betul, itu jadi terus kemudian di komitmen itu ternyata muncul ketika mungkin prosesnya sudah mengangkat di siswa ya. Jadi ini mohon maaf ini menjelaskan sedikit ke hukuman tadi. Karena di sekolah lain juga yang sama SMK juga, dan di sekolah saya juga itu nggak boleh juga ada kata hukuman. Jadi anak-anak itu mungkin alurnya ke konsekuensi tadi ya. Jadi anak-anak ketika datang itu Pak tahu, anak-anak ketika datang telat itu pasti akan menghampiri guru ini untuk diberikan komitmen. Misalnya dia minta apa? Kalau misalnya dia itu kepengen sehat ya bos, kepengen dia pinter disuruh ngapalin surat-surat pendek, kepengen ngapalin pinter di bidang yang lainnya disuruh ngapalin rumus-rumus kimia. Jadi itu yang dilaksanakan. Mungkin ini hanya masukan. Yang pertanyaan tadi yang kedua itu terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Reda dan Pak Marno atas umpan baliknya. Bu Rida tadi terkait sisi daripada segitiga restitusi. Sisi tadi itu adalah sebuah tindakan. Jadi stabilkan identitas, sisi yang bawah itu berarti langkah kita kan di situ. Kemudian sisi yang ke atas naik itu adalah memvalidasi. Memvalidasi dulu. Kemudian setelah memvalidasi menanyakan keyakinan. Itu kaitannya dengan tata tertib. Jadi sebenarnya sudah tidak berhenti di situ. Yang namanya segitiga ini ya siklus. Jadi kita menstabilkan tindakan dulu lagi, terus naik. Anggap saja itu kalau Bapak Ibu kenal yang namanya teknik cycle learning. Jadi segitiga ini adalah bagian dari cycle. Kalau cycle kan lingkaran, tapi ini segitiga. Jadi langkah-langkahnya ini maksud. Kalau cycle learning itu cenderung kan kita pakai siklus belajar. Ada PTK. PTK, langkah-langkahnya tidak berhenti sebenarnya. Kita sebagai guru itu sosok pelaku PTK. Makanya saya sendiri juga sebenarnya tidak setuju banget kalau ada pemerintah yang harus bikin PTK. Kita setiap hari itu melakukan PTK. Hanya tidak terdokumentasi secara aturan-aturan yang dibutuhkan. Itu berita. Jadi menurut saya sisi-sisi itu adalah tindakan atau trik yang kita berikan kepada murid untuk bagaimana sehingga langkah yang ketiga tadi yang kita katakan sebagai menanyakan keyakinan itu jadi ada menstabilkan
tindakan memvalidasi, meyakinkan, menegaskan keyakinan. Kalau saya itu menanyakan, anak itu kita ajak, apakah sampean kan mestinya sudah sedikit tahu keyakinan keyakinan sekolah kita itu bagaimana. Kalau telat itu apa? Kita tidak ada budaya namanya budaya tidak disiplin. Bunyinya kan siswa yang disiplin, gurunya apalagi yang disiplin. Begitu berita. Kemudian cukup berita ya. Untuk yang Pak Warno, memang Pak kalau antara setuju dan tidak setuju, kata-kata hukuman itu kayaknya bisa memberikan efek secara psikis itu bahaya terhadap siswa. Tetapi dalam satu sisi kita memakai kata-kata yang lain, anggap saja itu karena untuk mempertegas sesuatu hal yang memang jelas-jelas salah. Yang mau tidak mau kita itu ya tadi itu yang benar. Saya membenarkan apa yang disampaikan Pak Warno. Komitmen itu sebenarnya adalah terkait dengan apa itu keyakinan sekolahan, keyakinan kelas. Aturan-aturan tata tertib itu sebenarnya tidak lepas dari tinggai bagaimana aturan-aturan tata tertib sekolahan. Jadi komitmen walaupun itu dalam bentuk misalnya fisik. Tadi kita sudah mencoba mereview kapan itu hukuman, kapan itu konsekuensi. Kita sudah bisa memberikan batasan dan pagar kapan. Sehingga kapan dikatakan hukuman, yang jelas karena faktor kita satu arah saja, kita mencet anak. Berarti itu langsung kita hukuman berupa fisik. Ujuk-ujuk telat 10 menit pelajaran project IPAS, saya suruh push up misalnya. Saya suruh untuk membersihkan. Saya suruh untuk menulis huruf hijaiyah sampai 1000 kali, sampai 100 kali. Ini nanti efeknya itu suatu tindakan walaupun itu mungkin menurut kita ini benar, malah akan memberikan kesan pada anak itu tidak baik. Seperti mohon maaf, ini kita menyuruh anak untuk sholat, tapi gaya menyuruh kita dengan marah-marah. Malah nanti akan sholat ini akan menjadi tersangka. Anak itu nanti akan takut dengan sholat gara-gara apa? Karena kita marahin dulu. Itu. Walaupun ya sekali lagi saya mengulang lagi ini, di tatanan hukum kita di Islam, kalau anak tidak sholat, udah balik tidak sholat, pukul itu. Islam itu tegas, bukan kejam, tegas itu. Tidak sholat, pukul. Nah ini kan kata pukul itu sendiri kan kita melihat juga sebenarnya. Mungkin kita juga sering salah tafsir. Pukul juga orang linggis. Jadi mukulnya dengan pukulan kasih sayang, mungkin pakai lidi yang kecil itu mungkin. Ayo atau lain. Mungkin ya ini mungkin. Jadi kita perlu mengubah mindset kita. Kemudian tadi ada berapa ya? Sudah cukup. Ada yang lain? Mungkin ada tambahan-tambahan lagi. Kalau sudah ya jadi Pak Haji bisa apa yang menjadi rekomendasi untuk saya. Coba selesai. Terima kasih atas Rida dan Bapak Suami atas pertanyaan yang telah disampaikan serta Pak Santoso selaku CDB Angkatan Sipil yang telah menjelaskan mengenai budaya positif. Selanjutnya menginjak acara selanjutnya adalah doa yang akan dipandu oleh Pak Philip. Aku dengar ketahuan Pak. Senang dibawa. Aku masalah dengar ketahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama agar kegiatan hari ini lebih bermanfaat bagi kita semua. Dan juga semoga negeri Satu Serejo khususnya pada Bapak Santoso yang mengikuti CGP Angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Allahumma sholli ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.
حمدا ساكرين حمدا نائم حمدا يغفر ما يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد من ينبغي لجلال وجهك الكريم اللهم صل وسلم على بها من جميع الاحوال والافات وتقنا بجميع الحاجات وتدلنا من جميع السيئات وادفعنا بينك درجات وتبلغنا بها الشقايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات نغلب lisan qadir ya Allah ya Rahman ya Rahim berikanlah kepada kami semua ya Allah agar mampu mendidik murid-murid kami ya Allah dan mampu mendorong cita-cita yang diinginkannya ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berikanlah kasih sayang kepada kami semua ya Allah, agar mampu terus menjalankan tugas dan kewajiban kami semua ya Allah. Ya Allah, berikanlah juga kepada kami semua kesehatan ya Allah, agar kami mampu mendidik siswa-siswa kami menjadi generasi yang baik ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar kami mampu selalu beribadah kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kegiatan aksi nyata diseminasi budaya kesehatan yang telah kita ikuti. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam penyampaian tutur kata atau kurang berkenan. Kami akhiri dengan surat Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membuat aturan-aturan kelas yang nantinya kita sepakati dalam bentuk keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas itu sekali lagi kita bentuk dari atas dasar bagaimana Anda sebagai murid, Anda sebagai pembelajar untuk bisa bagaimana bereksplorasi terhadap potensi-potensi bawaan, bagaimana kita mensikapi diri, bagaimana kita terhadap lingkungan, dan bagaimana kita membuat sebuah aturan-aturan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu mestinya secara normal manusia kita memang perlu dan seyogianya kita ikuti, kita taati, sehingga nanti akan terbentuk suatu kedisiplinan, terbentuk suatu keteraturan bagaimana kita ingin mencapai tujuan hidup yang damai dan sejahtera nantinya. Baik, untuk melangkah ke sana sesuai dengan petunjuk yang sudah saya bagikan, ada kertas itu, tolong ditulisi sebuah aturan atau keyakinan kelas menurut pendapatnya anak-anak sekalian. Bagaimana Anda menentukan untuk membentuk sebuah keyakinan kelas? Saya beri waktu secukupnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami minta dari deret bangku yang sebelah paling kanan untuk menempelkan
secara urutan urutannya. Langsung Pak, nanti gitu. Anjir. Langsung berurutan dari awal itu dan baik, ini yang terakhir berarti ya, ini ya. Itu atas tulisan-tulisannya, saya yakin tulisan ini berangkat dari nuranimu, berangkat dari alam bawah sadarmu atau alam sadarmu, sehingga apapun yang akan nanti kita dapatkan sebuah kesepakatan itu berarti itulah memang kita di kelas UT KJ tahun 2023-2024. Sekalian, ini hasil klasifikasi saya hanya terdiri dari tiga poin dari aturan-aturan yang Anda bikin. Sekali lagi, ini tidak mengurangi rasa hormat kita di dalam kesepakatan kelas bahwa ini adalah sebuah proses, bahwa aturan itu kalau ini dalam sebuah kelompok berarti perlu adanya kesepakatan. Nah, kesepakatan hari ini saya dapatkan titik poinnya itu ada 3. Ini perlu saya tulis di sini ya. Poin pertama, disiplin. Poin kedua yaitu saling menghormati, menghargai sesama teman. Terus yang ketiga ada tanggung jawab diri dan orang lain. Terima kasih. Ini adalah tulis di sini. Ini mudah-mudahan nanti ini kita bisa menerapkan disiplin. Nanti wujudnya itu kalau saya baca salah satunya itu datang tepat waktu sebelum jam 7. Ini ada di poin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Maulana dari kelas 10 TKJ.
can live from this big satin.